Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok akan memandu tentang diskusi kami. Diskusi kami tentang laporan keuangan PT Sarana Agro Nusantara, di mana kami akan membahas rekonsiliasi fiskal dari laporan laba rugi. Mata kuliah ini diajukan untuk memenuhi tugas perkuliahan perpajakan 3 yang diampu oleh dosen Muhammad Ridwan Tikola SPD MSA. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama saya sendiri Lira Firna, yang kedua Siti Hawa, yang ketiga Muhammad Nustastrik Rusnawan, yang keempat Muhammad Nasrul, dan yang terakhir Fatihah Nurul Aini. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang laporan keuangan tentang terkait laba rugi PT Sarana Agro Nusantara yang akan dibahas oleh saudari saya yaitu Fatihah Nurul Aini. Untuk saudari Fatihah saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membaca PT Sarana Agro Nusantara laporan laba rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017. Pendapatan untuk total pendapatan untuk tahun 2017 adalah 120.399.622.000 rupiah. Terus untuk tahun 2016 89.516.445.11. Total beban pokok pendapatan untuk tahun 2017 itu 49.449.123.027. Untuk tahun 2016 45.618.519.606. Total untuk beban umum dan administrasi untuk tahun 2017 itu 29.001.256.203. Untuk tahun 2016 itu 27.756.333.736. Total pendapatan operasi lain untuk 2017 itu 1.413.223.841. Untuk tahun 2016 itu 2.041.292.266. Total beban operasi lain untuk tahun 2017 itu 398.847.448. Untuk tahun 2016 itu 4.892.268.267. Sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Fatihah telah memaparkan tentang laporan laba rugi komprehensif PT Sarana Agro Nusantara. Untuk selanjutnya kami akan membahas tentang rekonsiliasi fiskal perhitungan laba rugi. Untuk saudari Nur Tasrik Rusnawan bisa ditampilkan untuk rekonsiliasi fiskal yang telah dibuat. Baik, berikut adalah rekonsiliasi fiskal yang telah kami buat atau kelompok kami buat. Untuk penjelasan pertama saya serahkan kepada saudara Muhammad Nur Tasrik Rusnawan. Kepada Muhammad Nustastrik Rusnawan, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi di sini saya akan membacakan analisis yang terjadi di PT Sarana Agro Nusantara. Baik, yang pertama yaitu analisis dan evaluasi rekonsiliasi fiskal atas penghasilan. Pendapatan pada pos penghasilan keuangan terdapat penghasilan bunga sebesar 1 miliar sekian. Dan terdapat 1 miliar sekian. Dan yang sudah dikenakan PPh file yang dikoreksi negatif berdasarkan fiskal. Pajak yang dikenakan tarif dan
dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Begitu juga dengan PPh yang dipotong atau dibayar tersebut juga akan merupakan kredit pajak di SPT tahunan. Berdasarkan catatan atas laporan keuangan tentang ikhtisar kebijakan akuntansi perusahaan yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro dan Surja, yang dijelaskan bahwa pengakuan penghasilan ini menggunakan metode aktual basis, yang dimana metode ini untuk pengakuan pendapatan yang diperoleh ke dalam ketentuan perpajakan, yang dimana di dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa yang menjadi objek pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik itu setiap tambahan ketentuan ekonomis yang diterima atau yang diperoleh wajib pajak, ataupun baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang terdapat yang dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak. Pengertian kata-kata yang diterima atau diperoleh menunjukkan bahwa perusahaan tersebut boleh menggunakan metode cash basis atau aktual basis dengan syarat dilakukan secara taat dan konsisten. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Saudara Muhammad Mutasrik Rusnawan. Untuk pembahasan selanjutnya, saya persilahkan kepada Saudara Muhammad Nasrul. Dan saya persilahkan. Mohon maaf, untuk selanjutnya saya persilahkan untuk Saudari Siti Hawang. Untuk Saudari Siti Hawang, suaranya tolong di mute. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan yaitu di mana analisis dan evaluasi rekonsiliasi fiskal atas biaya. Nah, berdasarkan pasal 6 ayat 1 Undang Nomor 7 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atau pajak penghasilan, pembebanan biaya atau perolehan terwujud dan tidak terwujud yang mempunyai syarat lebih dari 1 tahun dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi. Nah, tujuannya penyusutan dan amortisasi komersial dimasukkan untuk mengalokasikan nilai perolehan ke masa manfaat aktiva tetap dan harta tak berwujud untuk dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung neto. Berdasarkan laporan keuangan yang disajikan perusahaan tersebut, perbedaan antara penyusutan komersial dan penyusutan fiskal khususnya di bidang pos penyusutan tetap dan amortisasi, di mana menurut komersial beban pokok penjualan hanya mengakui sebesar 3.571.217.722, sedangkan fiskal sebesar 4.718.670.414. Nah, hal ini disebabkan biaya ini tidak terkait dalam kegiatan usaha sebagaimana telah dijelaskan dengan pasal 6 ayat 1 huruf A, dan adanya pula perbedaan dalam hal perhitungan penyusutan tersebut di mana menurut komersial aset tetap disusutkan sepanjang masa manfaat atas umur ekonomis. Nah, berbeda dengan fiskal bahwa aktiva disusutkan berdasarkan penggolongan sesuai dengan pasal 11 ayat 6 Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008. Nah, sehingga dapat perbedaan setelah dihitung melalui penyusutan secara fiskal sebesar 1.147.452.692.
Nah, sekian itulah yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Saudari Siti Hawa. Untuk pembahasan selanjutnya akan saya lanjut tentang beban umum dan administrasi. Terdapat penyisihan beban manfaat karyawan dikoreksi negatif sebesar Rp1.515.867.531 dalam pos beban umum dan administrasi, khususnya dalam beban gaji sosial, karyawan dan imbalan kerja yang secara komersial bisa dibebankan, namun secara fiskal itu tidak boleh dibebankan sebagai biaya, karena itu merupakan penyisihan beban manfaat di masa yang akan datang yang belum terjadi di tahun pajak di tahun 2017. Terdapat juga biaya pengobatan yang bisa dijadikan sebagai biaya khususnya pada beban gaji sosial karyawan dan biaya imbalan kerja. Terdapat dua biaya, yang pertama beban pengobatan, yang kedua penyisihan beban manfaat karyawan yang dikoreksi positif sebesar Rp64.574.246. Kemudian juga beban lain yang terdiri dari sumbangan, biaya tamu, keamanan, perayaan dan sosial, surat kabar, kantin, bantuan kematian, biaya pemakaian dinas, biaya perjalanan dinas, dan biaya pendidikan dikoreksi positif sebesar Rp940.636.410 yang tidak dapat dikurangkan sebagai biaya. Untuk materi selanjutnya, saya akan persilahkan kepada Saudara Muhammad Nasrul. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai analisis pendapatan operasional lainnya dan analisis beban operasional. Yang pertama, analisis pendapatan operasional lainnya. Pendapatan operasional lainnya adalah berbagai pendapatan operasional yang timbul dari aktivitas yang mendukung operasional PT Sarana Agro Nusantara. Pendapatan ini tidak dilakukan koreksi fiskal karena merupakan pengurangan dari penghasilan bruto. Selanjutnya, analisis beban operasional. Beban operasional adalah semua beban yang dikeluarkan atas kegiatan yang lazim sebagai usaha. Terdapat penyisihan kerugian, penurunan nilai di beban operasi lainnya sebesar Rp3.155.749.044. Biaya tersebut akan dikoreksi positif karena secara fiskal biaya tersebut belum terjadi. Karena beban penyisihan merupakan pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang boleh dikurangkan sebagai biaya yaitu cadangan piutang tak tertagih untuk usaha dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit. Sewa guna usaha dengan hak opsi. Kegunaannya di masa akan datang. Terdapat juga beban pajak dikoreksi positif sebesar Rp312.855.490. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah pembahasan tentang rekonsiliasi fiskal pada bagian laporan laba rugi. Mohon maaf jika kami punya banyak kesalahan. Saya akhiri diskusi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.